Puji Tuhan, saudara-saudari, senang berjumpa kembali sekalipun saya tidak melihat saudara atau tidak mengenal secara pribadi, tetapi kita orang percaya di dalam Yesus Kristus, kita adalah satu tubuh dalam Tuhan. Dan saya rindu memberkati selalu dengan kebenaran atau renungan firman Tuhan yang tentunya menguatkan iman kita. Dan saat ini saya masih membahas tentang seputar perkataan Tuhan Yesus atau khotbah Yesus di bukit dalam kitab Injil Matius pasal yang kelima, dan sekarang ayat 13 sampai 16. Temanya adalah Tuhan berkata, kamu adalah garam dan terang dunia. Saya yakin percaya bahwa Tuhan Yesus menciptakan kita ada tujuan yang mulia, tidak hanya sekedar hidup dewasa dan menjadi tua lalu dipanggil oleh Tuhan. Tetapi di setiap kehidupan kita, kita akan mengalami kemenangan, mujizat, dan nama Tuhan dimuliakan. Masih seputar perkataan Yesus, saudara, kalau belum mendengar di ayat atau di pasal 5 ini, saudara boleh dengar dari channel ini. Silakan klik saja channel saya, Henry Indrawan YouTube. Untuk kita mendengar atau membahas firman Tuhan, mari kita awali selalu di dalam doa. Haleluya. Tuhan, kami datang padamu, kami mohon pengurapan hikmat dari Tuhan. Ajari kami supaya kami dapat mengerti dengan pemahaman dari Tuhan. Ajar kami dengan bahasa yang sederhana, sehingga firman-Mu berkuasa atas kami. Haleluya. Amin. Saudara, mari kita buka Alkitabnya dalam kitab Matius pasal 5 di ayat yang ke-13 sampai 16. Garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung, tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita, lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Saudara, di ayat 13 sampai 16 ini adalah pembahasan atau akhir dari khotbah Tuhan Yesus di bukit. Begitu banyak orang yang mengikuti Tuhan Yesus karena perkataannya itu berkuasa, berotoritas, dan sampai sekarang perkataannya itu ada kuasa. Karena dia sang firman, sumber dari segalanya. Dia yang kekal. Dan begitu banyak orang diubahkan, tersentuh hatinya, sehingga mengenal hakikat Allah dalam diri pribadi Tuhan Yesus. Mengapa disebut kamu adalah garam dan terang dunia? Karena di pasal 5 ayat 3 sampai ayat 12, itulah yang Tuhan Yesus ingatkan, bahwa dikatakan berbahagialah orang yang miskin, bukan secara harta melainkan rohnya, kehidupan rohaninya yang selalu tergantung atau bergantung dengan Tuhan. Dan yang dikatakan lagi, orang yang berduka cita akan dihibur. Orang yang berpegang kepada keyakinan tentang kebenaran firman, sekalipun sulit hidupnya, tapi selalu ada damai sejahtera, karena Tuhan sendiri yang membuatnya. Tuhan sendiri yang melakukannya dalam hidup kita. Orang yang berduka cita akan dihibur. Orang yang lemah lembut akan dipercaya oleh Tuhan. Orang yang haus dan lapar tentang kebenaran
akan dipuaskan, akan selalu berbahagia. Orang yang murah hatinya akan beroleh kemurahan. Orang yang suci hatinya, yang tulus, yang apa adanya akan melihat kemuliaan Tuhan, bahkan diterima di kerajaan sorga. Dan orang yang membawa damai akan disebut anak Allah. Lalu orang yang dianiaya karena kebenaran, merekalah yang menerima layak hidup yang kekal, kerajaan sorga. Sorga itu nyata, sekalipun kita belum ke sana. Tetapi dalam kitab Wahyu, sorga digambarkan itu nyata. Tidak bayang-bayang, tidak mitos, atau tidak hanya cerita legenda, tapi sorga itu nyata. Lalu berbahagialah kamu karena kamu dicela, dianiaya, dan difitnah segala yang jahat. Karena dirimu selalu berpegang kepada perkataan firman Tuhan. Tidak kompromi dengan dosa. Tidak takut dengan kebenaran. Tidak merasa dirinya hebat di antara orang lain. Nah, itu yang dimaksud dalam pembacaan firman Tuhan. Kamu adalah garam, kamu adalah terang dunia. Artinya kedua contoh, garam dan terang, adalah simbol dari kehidupan orang yang mengenal Kristus, Yesus Kristus. Garam itu tentang fungsi. Kita itu berfungsi bagi orang lain. Terang itu bicara juga tentang fungsi, di mana dunia ini gelap karena dosa, dunia ini gelap karena kecerobohan, karena kehancuran moral, sehingga kita datang menerangi. Ada terang Kristus dalam diri kita, berpegang teguh pada perkataan firman Tuhan. Dunia ini kehilangan damai sejahtera, sehingga kita datang bisa membawa damai kepada siapapun. Tidak harus dengan orang Kristen saja, tetapi kepada siapapun kita menjadi terang untuk kemuliaan Tuhan. Sehingga kita juga menabur kebaikan, menabur kasih, dan orang lain mengalaminya. Itulah yang Tuhan mau dalam hidup kita, supaya nama Bapa dimuliakan. Amin. Itulah tujuan mulia. Betapa berharganya hidup saudara sekalipun dipandang oleh dunia sebelah mata. Sekalipun saudara tidak berharga, tetapi Tuhan Yesus pasti menjadikan dirimu berharga. Asalkan kita percaya, kita bertobat, dan kita melayani Tuhan. Ingat, melayani tidak hanya di gereja, tapi dalam kehidupan sehari-hari. Kita menjadi terang, menjadi garam bagi kemuliaan nama Tuhan. Percayalah saudara, saudara adalah garamnya Tuhan, adalah terangnya Tuhan. Saya yakin Roh Kudus yang akan mengajar kita. Lebih lagi, diri saya terbatas, tapi Tuhan yang kita kenal, Roh Allah itu yang akan menuntun kita di setiap perbuatan hidup kita. Biar nama Tuhan dimuliakan dan kita dipercaya oleh Tuhan menjadi garam, menjadi terang. Sekali lagi, hidup saudara berfungsi. Hidup saudara berguna. Hidup saudara bermanfaat. Mari lakukan waktu ini dengan sebaik-baiknya. Karena hidup tidak ada yang tahu. Hidup hanya sementara di dunia ini. Mari kita melayani Tuhan, memuliakan Tuhan, menjadi berkat seperti program ini yang saya namakan blessing. Itu saja yang saya bisa bagikan. Saya akhiri di dalam doa. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu, mengajar kami dengan sederhana bahwa Tuhan menciptakan kami seperti contoh menjadi garam dan menjadi terang dunia. Karena dunia ini
di dalam kegelapan, dalam dosa, dalam tawaran-tawaran yang mengenakan daging, tetapi sesungguhnya membawa kami kepada kebinasaan. Tetapi di dalam Tuhan, kami dituntun oleh firman kebenaran, sehingga hidup kami menjadi berguna, bermanfaat, menjadi garam dan terangnya Tuhan Yesus. Kami berguna. Terima kasih Tuhan. Apapun keadaan kondisi kami adalah garam dan terang Tuhan. Kami berharga di mata Tuhan, dan Tuhan selalu menyertai kami. Terpuji namamu, dalam nama Yesus. Amin. Itu saja, saudara. Kalau yang ketinggalan, sekali lagi, boleh klik di channel ini dari awal sampai selesai. Jangan lupa untuk bagikan kepada orang lain lewat handphone saudara, atau di-share ke banyak orang, agar nama Tuhan dimuliakan dan mereka mengalami kasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu di waktu yang lain. God bless you. Haleluya.